rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baiklah, sebelum ibu melanjutkan pelajaran kita hari ini, ada lebih baiknya kita baca doa dulu bersama-sama ya. Ayo, tangan ke atas mengapa bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, lakukan Tuhan tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ulang melingkar di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa, satu jari kanan satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan raja, dua jari kanan dua jari kiri ku gabung menjadi jembatan, ku buat kamera ciri, raja kanan tiga jari kiri ku gabung menjadi anak, ku buat kamera tinggi, raja kanan dua jari kiri ku gabung menjadi jembatan, ku buat jaringan tinggi, raja kanan tiga jari kiri ku gabung menjadi sepuluh, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil wali sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya dzal jalali wal ikram. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu. Ayo apa? Lagu apa namanya? Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila sampai akar, rakyat dibangun sentuhan, pribadi bangsaku.
Jadi tema kita hari ini ialah nama-nama tempat umum. Ya, ya ditulis. Nama-nama tempat umum dan jadi hari ini kita belajar tentang mengenal tempat-tempat, nama-nama tempat umum dan ya, aturan yang ada di tempat umum. Sudah? Jadi, ya perhatikan Ibu. Jadi tempat umum itu apa? Pelajaran kita kemarin apa? Tentang mengenai berhati-hati di mana saja kita berada. Yang pertama kali kemarin berhati-hati di rumah. Terus di rumah sekolah. Terus di rumah sekolah kemarin ada aturan-aturannya kan? Di rumah juga ada aturannya. Ya, sama dengan hari ini. Di mana kita berada ini? Saat ini di sekolah. Jadi di sekolah ini juga apa namanya? Ya, tempat umum. Kenapa dinamakan tempat umum di rumah sekolah ini? Karena dikunjungi banyak orang. Jadi tempat umum itu ialah suatu tempat yang sering dikunjungi oleh orang banyak. Beda kan dengan di rumah. Kalau di rumah hanya kita sama keluarga kita saja. Tetapi kalau di tempat umum itu dikunjungi oleh orang banyak. Orang lain, orang-orang di luar kota, di luar negeri sekalipun ya. Ya, siapa yang tahu tempat-tempat umum? Hah? Ayo, ada yang tahu tempat umum? Kalau Ibu bilang tempat umum, apa yang Anda pikirkan? Apa yang kalian pikirkan? Selain di rumah sekolah, apa saja tempat-tempat umum selain di rumah sekolah? Ayo, sebutkan. Di rumah sekolah, ya benar. Tempat umum. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Hah? Apa? Iya, benar. Nak? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk si Najwa. Ayo. Ya, kolam berenang atau dinamakan itu taman. Di taman kan salah satunya ada kolam berenang. Ya, itu juga termasuk tempat umum. Ya, kenapa? Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah supaya kalian itu tahu dengan nama-nama tempat umum dan juga tahu dengan aturan-aturan yang ada di tempat umum. Ya, paham sampai di sini? Paham. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kalian mampu menyebut nama
berbelanjaan. Ya, itu namanya apa nama di Sungai Manang itu? Apa namanya? Di Sungai Manang hari Kamis apa namanya? Pasar. Ya, pasar. Pasar itu sama dengan ini. Ya, itu namanya tempat orang berbelanjaan. Apa tujuan orang banyak ke pasar? Untuk belanja apa? Untuk berbelanja. Ya, untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Terus tujuan kalian ke sini apa? Yang nomor 1 ini. Ya, belajar. Kamu apa ini? Nomor 1 ini tempat apa? Sekolah. Sekolah ini apa namanya? Tempat apa? Tempat umum. Ingat ya. Sekolah, rumah sekolah, terus tempat berbelanjaan atau pasar. Itu namanya tempat umum. Iya, tujuan kalian ke sini untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu supaya kalian apa? Menjadi Orang pintar. nah. Terus yang nomor 3. Yang benar. Ya, dibilang oleh Najwa tadi kan, kolam berenang. Kolam berenang ini juga termasuk salah satu tempat umum. Kenapa dinamakan tempat umum? Karena siapapun boleh datang ke sana, ya, tanpa terkecuali. Berbeda dengan rumah kita. Kalau rumah kita hanya ada terbatas orangnya ke rumah. Kalau tempat umum, kalau rumah itu punya kita pribadi. Kalau tempat umum tidak ada larangan. Boleh dikunjungi atau didatangi oleh orang banyak. Paham sampai sini? Apa tujuan orang di sini ke tempat kolam renang? Ya, untuk berenang. Terus yang nomor 6. Rumah sakit. Pernah ke rumah sakit? Pernah melihat isi dalamnya? Rumah sakit itu apa kegunaannya? Untuk merawat apa? Orang apa? Ya, nama juga rumah sakit. Berarti isi yang ada di dalam rumah sakit itu digunakan untuk apa? Ya, kalau orang sehat tak mungkin dia datang ke rumah sakit. Jadi ini rumah sakit. Rumah sakit ini juga termasuk salah satu tempat umum. Jadi rumah sakit ini tujuannya untuk orang berobat, ya, atau untuk orang sakit untuk berobat. Terus yang nomor 7. Ya, ikut apa nih? Nah, baca. Ya, pernah ke sini? Bukan di gambar ini. Kalau ini kan di gambarnya jauh. Di taman kebun binatang. Kalau di sini di Jambi ada pernah ke kebun binatang? Nah, kebun binatang ini juga termasuk salah satu tempat apa? Kebun binatang juga termasuk tempat umum. Jadi ada berapa tadi? 7. Ingat ya. Yang pertama, tempat umum apa? Iya, Dina, tempat umum.
karena kita orang Muslim, orang Islam, makanya ibu memilih gambar masjid. Kalau orang non Islam, dia juga punya tempat beribadah ya. Terus ini pernah ke pantai? Ya, mudah-mudahan kalau besok ya, kalau kalian lah besar, telah punya penghasilan sendiri, mudah-mudahan kita dapat ke pantai. Jadi pantai ini juga salah satu tempat umum. Nah, jadi ingat ya, ada beberapa tadi tempat umum. Jadi sebelum kalian berkunjung ke sini, ternyata ada peringatan-peringatan, ya. Sebelum kalian berkunjung dengan beberapa tempat yang ibu kasih tadi, ternyata ada peringatan-peringatan. Jadi sesampai kalian di tempat umum, tidak boleh sembarangan, tidak boleh semau kalian, tetapi ada peringatan-peringatannya, ya. Ibu ada punya gambar lagi? Nah, di tempat umum tadi itu ada peringatan-peringatan seperti ini. Nah, pernah kalian lihat nih? Pernah kalian lihat tanda seperti ini? Ya, kalau di kota kan ada di sini kalau di tempat umum itu ada tanda-tanda peringatan ini. Yang pertama, sebelum ibu menjelaskan, ini tanda apa ini? Hah? Ini yang merah ini itu tanda. Yang merah ini adalah tanda larangan. Kalau larangan itu apa namanya? Tidak boleh dilakukan. Itu namanya larangan. Tidak boleh dilakukan. Terus yang ini tanda apa? Yang kuning ini. Yang kuning ini. Nah, tanda apa? Ya, itu namanya tanda apa? Ya, orang ini hampir nak jatuh kan? Ya. Ini jadi yang kuning ini adalah tanda peringatan. Ini tanda apa tadi kata ibu? Tanda larangan. Kalau ini tanda peringatan. Larangan dengan peringatan itu beda atau sama? Beda. Kalau berbeda apa? Ayo jelaskan. Siapa yang tahu? Kalau larangan, ya kalau larangan kata ibu tadi apa? Tidak boleh dilakukan. Kalau peringatan, boleh tetapi berhati-hati. Makanya diberi tanda seperti ini, seperti yang kuning ini. Ini adalah tanda peringatan. Kalau peringatan boleh, misalnya ini orangnya apa namanya? Jatuh. Nah, misalnya kalian tadi ada teman kalian ngepel di sini, terus kalian masuk, lari dari luar langsung masuk. Nah, itu apa yang terjadi? Jatuh. Nah, kalau tidak berhati-hati bisa terjadi kecelakaan atau dan yang lain-lainnya. Berbeda yang ini. Terus yang merah ini apa namanya tadi? Larangan. Kalau larangan itu memang tidak boleh sama sekali. Karena apa? Bisa mengakibatkan fatal. Ya. Nomor 1 ini orangnya bagi apa? Jangan mendorong. Nomor 1 itu jangan mendorong. Nah, jadi kalian ini sering kan mendorong-dorongan. Nah, kenapa? Kalau di tempat umum itu sangat berbahaya sekali. Ya, jangan saling mendorong. Bisa apa? Mengakibatkan apa? Kalau saling dorong-dorong, jatuh. Kalau jatuh ke lantai, bentur ke lantai, apa yang terjadi? Bisa luka. Nah, bisa mengakibatkan kematian. Nah, makanya itu tidak
boleh, apalagi di mall, di kolam renang, di apa tadi? Ah, di tempat umum tadi. di masjid, Nah. di pantai. Ya, terus ibu tanya satu-satu ya. Ini tempat apa? Nah, ini larangan. Ya, apa kalau di ini? Tempat umum. Jangan membuka pintu. Itu di mana tempatnya? Di kebun binatang. Jadi kalau kalian berkunjung di tempat kebun binatang, jangan sekali-kali buka pintunya. Ya, itu larangan. Tidak boleh sama sekali. Jangan dibuka pintu. Kan ada kebun binatang itu kan, misalnya apa? Ada pintunya. Harimau. Ada tempatnya, ada pintunya. Terus ada lagi gajah. Ah, apalagi gajah itu kan binatang yang besar. Kalau kalian membuka pintunya, bisa bisa membahayakan kita. Maka dibuat orang itu tidak boleh atau larangannya tidak boleh sama sekali. Berbeda yang puding tadi kan. Nah, terus ini juga tempatnya di mana? Di kebun binatang. Nah, ini gambar gajah. Ini terus tangan orang ini lagi makan gajah. Nah, ternyata setelah di tempat kebun binatang tidak boleh ngasih makanan binatang karena itu sangat berbahaya. Nanti tangan pas kalian ngasih makan, dimakan di tangan kalian. Ya, ingat itu ya. Kalau kalian nanti berkunjung di kebun binatang. Terus yang ini lagi, yang ini tadi mah. Ya, ini di mana? Bisa di masjid, terus di sekolah, di mall. Ya, itu kalau temu seperti ini namanya berhati-hati bahwa itu menjelaskan bahwa lantainya licin. Terus ini larangan apa? Nih. Itu larangannya hati-hati ada ayunan. Nah, di mana tempat adanya ayunan? Ya, di taman bermain. Ya, di taman bermain seperti di PAUD kan ada kan ayunan. Nah, itu juga tidak boleh. Oh, yang ini, yang nomor 7 ini. Ini ya betul tadi Prizi. Ini stop kontak. Jadi kalau stop kontak ini memang tidak boleh datang misalnya kalian ke tempat masjid. Kalian ke masjid terus ada melihat stop kontak di ini. Jangan sekali-kali kalian mendekati tempat itu. Ya, bisa. Ya. Terus yang ini. Api. Jadi api itu di mana? Ya, itu juga tanda-tanda peringatan. Ini kalau ketemu di tempat umum yang ibu sebut tadi, berarti bahwa itu bisa membahayakan atau bisa menimbulkan apa? Api. Ya, menimbulkan api itu apinya timbul terus apa yang terjadi? Kebakaran. Jadi kalau kalian ketemu di tempat umum yang seperti ini, jangan disentuh atau dimainkan ya. Jangan bermain di tempat itu. Ini adalah larangan. Ini adalah peringatan. Terus ini tadi. Nih. Nah, kalau kalian kan mau peringatannya apa?
Dia menjelaskan bahwa ya, ombak itu juga berbahaya. Banyak dia bisa menghanyutkan orang. Terus yang terakhir tadi ini ayunan. Ketika kalian berkunjung di taman, terus ada ayunannya, kalian disuruh untuk berhati-hati. Kalau kalian berayunan kencang-kencang bisa mengakibatkan apa? Ya, jatuh. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Ibu ada punya latihan untuk kalian. Nah, Ibu baca nomor 1 dulu ya. Menyimpulkan nama tempat. Dengarkan Kalizi, Rahman, dengarkan Ibu. Nomor 1, nanti dijawab ya. Nomor 1, pahami Ibu dulu. Dengarkan Ibu. Tepuk fokusan dulu, tepuk fokus. Nah, jadi Ibu minta untuk fokus. Dengarkan apa Ibu jelaskan. Berhenti, fokus. Ya, nomor 1 itu dengarkan Ibu baca. Nomor 1 nanti dijawab ya. Nomor 1, aku adalah batas utara dan barat. Aku mempunyai banyak pasir. Orang ketika berkunjung untuk berlibur, apakah aku? Nah, apa namanya? Pahami dulu. Hah? Ya, tulis nomor 1. Benar, Pak Rizie, tepuk tangan untuk Rizie. Ya, nomor 1 apa tadi? Pantai. Terus yang nomor 2, nomor 2, dengarkan. Aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak kursi. Aku punya banyak buku. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Nah, ini. Menulis. Buku menulis. Aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan. Ada banyak meja dan kursi di dalam aku. Apa sih aku? Pustakaan. Ini salah satunya di sini nih, apa namanya? Kursi, meja, duduk, pina. Nah, itu yang isi dalamnya. Ini apa namanya? Ruangan. Ruang apa? Ruang belajar atau kelas. Terus yang nomor 3, aku adalah tempat bermain di luar ruangan. Lapangan. Ada ayunan, prosotan, jongkit. Anak-anak senang berkunjung ke tempat aku. Apakah aku? Taman bermain. Ya, taman bermain. Ya. Terus nomor berapa lagi? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nomor 4 lagi. Aku adalah rumah untuk banyak binatang. Nah, para binatang, orang yang berkunjung membeli tiket untuk masuk. Orang suka berkunjung dengan aku. Apakah aku? Aku adalah rumah untuk binatang. Nah, terus para binatang banyak bersamaku.
Bisa. Ini dua. Ayo. Ini maju. Kalau besok ganti-gantian ya. Ya. Besok ibu tunjuk siapa. Ngajaran dong. Nyebut kan? Nah, ayo. Pelajaran kita hari ini adalah mengenal tempat apa tadi? Ya. Pelajaran kita hari ini adalah mengenal nama-nama tempat umum dan juga aturan yang ada di tempat umum atau peringatan yang ada di tempat umum, peringatan, larangan yang ada di tempat umum. Nama-nama tempat umum tadi apa saja? Contohnya? Pantai, kolam renang, sekolah, masjid, Rumah sakit, pasar atau mall. Kalau itu tadi kebun binatang. Ya, ya. Nah, terima kasih untuk Najwa ya, tepuk tangan. Sudah berani untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Baiklah, mungkin pelajaran kita hari ini adalah tentang mengenal nama-nama tempat umum biar kalian tahu apa saja tempat-tempat umum. Pertama tadi apa? Rumah sekolah. Yang kedua? Ya boleh, masjid. Terus? Pantai. Terus? Ya, mall atau pasar. Kebun binatang. Terus kolam berenang. Terus rumah sakit. Ingat itu ya. Tapi bukan itu hanya itu saja, masih banyak yang lain lagi tempat umum. Kalau tempat umum itu apa namanya tadi? Apa arti tempat umum tadi? Tempat umum itu adalah suatu tempat yang sering, yang suka, yang banyak orang mengunjungi ya. Terus ada peringatan dan juga ada larangan di tempat umum tadi ya. Ya, mungkin cukup sampai di sini pelajaran